Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Febriana dengan NIM A1C1191072. Kali ini Ana akan membuat video mengenai asam dan basa. Jangan lupa tonton sampai habis. Terima kasih. Nah, dalam video ini yaitu mempunyai 4 kompetensi inti, yaitu ini dia di samping, di mana ada KI1, KI2, dan KI3, juga KI4. Nah, dalam hal ini juga terdapat tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya yaitu dapat memahami konsep asam basa dan atau pH lautan. Lalu yang kedua, dapat menganalisis permasalahan dalam asam basa dan juga pH lautan. Dan yang ketiga, dapat merancang proyek analisis pembelajaran dalam asam basa dan juga pH lautan. Sedangkan yang keempat yaitu mempresentasikan hasil proyek analisis permasalahan dalam asam basa dan juga pH lautan dengan baik, terampil dan juga penuh tanggung jawab. Nah, itu dia kompetensi inti dan juga tujuan pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ananda semua, anak-anak Ibu kelas 11 IPA, di mana di sini Ibu ingin menyampaikan ucapan maaf kepada Ananda semua karena saat di Zoom tadi sebelum kuliah dimulai, Ibu kendala sinyal, di mana sampai saat ini Ibu belum bisa login lagi ke dalam Zoom. Jadi Ibu membuat video ini untuk sedikit menjelaskan di bagian awal ini. Nah, kepada Ananda semua, silakan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan masing-masing berdoa dulu sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Setelah itu, silakan cek di ILMS. Jangan lupa absen terlebih dahulu. Setelah itu, lihat video dan juga materi pembelajaran yang telah Ibu upload di ILMS. Kalian lihat videonya, di sana Ibu telah menjelaskan mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang teori asam basa, di mana Ibu telah membuat videonya, sudah Ibu upload ke YouTube dan Ibu bagikan linknya di dalam ILMS. Nah, di sana juga telah Ibu bagikan yaitu PPT saat Ibu menjelaskan, sehingga bisa dilihat berulang-ulang kali jika memang ada yang belum dipahami. Nah, 15 menit di awal itu yang masih dilakukan, yaitu diawali dengan doa, lalu menonton video, dan silakan download file PPT yang telah Ibu upload. Nah, selanjutnya setelah 15 menit kemudian kita akan memulai perkuliahan, di mana
nanti akan ada penampilan kelompok penyaji atau kelompok pembahas yang akan menyampaikan hasil diskusinya, yaitu mengenai dua permasalahan mengenai teori asam basa. Nah, itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya kita lanjutkan ke dalam via WhatsApp grup kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa di sesi diskusi dapat ditanyakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke via WhatsApp grup. Terima kasih. Nah, di ILMS telah dicantumkan link video pembelajaran di mana siswa diminta untuk menonton video tersebut, yaitu video mengenai asam basa. Ini dia videonya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Febriana dengan NIM A1C11972. Kali ini akan membahas mengenai teori asam basa. Pada teori asam basa kali ini, itu akan dibahas mengenai 3 subbab, di mana pada subbab yang ke-1 yaitu akan membahas mengenai teori asam basa Arrhenius, di mana dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana asam dapat melepaskan ion H+, sedangkan basa dapat melepaskan ion OH-. Nah, pada subbab yang kedua yaitu akan membahas mengenai teori asam basa Bronsted-Lomowitz, di mana dalam hal ini teori ini akan membahas mengenai bagaimana asam dapat melakukan donor proton, sedangkan basa dapat melakukan sebagai akseptor proton. Nah, sedangkan pada subbab yang ketiga yaitu akan membahas mengenai asam basa Lewis, yang akan menjelaskan yaitu mengenai bagaimana sih asam dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa dapat melepaskan pasangan elektron. Nah, kita akan membahas pada subbab yang ke-1 yaitu mengenai teori asam basa Arrhenius, di mana pada model Arrhenius ini menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang memiliki hidrogen dan terionisasi dalam air menjadi ion H+ dalam larutannya. Nah, sedangkan basa merupakan senyawa yang mengandung OH dan dalam air terionisasi menjadi ion OH-. Nah, pada contohnya di sini itu adalah contoh asam menurut Arrhenius adalah senyawa HCl, di mana sesuai dengan konsep yang telah kita pelajari bahwa HCl akan terionisasi dalam pelarut air seperti reaksi berikut, di mana HCl itu akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, dengan menerima ion H+ dalam larutannya, maka sifat larutan akan menjadi asam. Contohnya itu pada contoh lain ada HCl, di mana reaksinya yaitu H+ ditambah Cl-. Lalu contoh lain ada H2SO4 yaitu 2H+ ditambah SO4 2-. Lalu yang ketiga yaitu CH3COOH, di mana nanti akan menghasilkan CH3COO- ditambah H+, lalu HCN yaitu akan menghasilkan H+ ditambah Cn-. Nah, tadi kan membahas mengenai asam. Kita lanjut kepada basa, di mana contoh basa menurut teori Arrhenius ini adalah senyawa OH contohnya, di mana senyawa OH akan terdisosiasi dalam air menghasilkan OH-. Nah, reaksinya yaitu NaOH akan menghasilkan Na+ ditambah OH-. Nah, adanya ion OH dalam larutan membuat sifat larutan menjadi basa. Nah, pada contoh lain yaitu ada contoh NaOH yaitu menghasilkan Na+ ditambah OH-. Lalu contoh yang kedua ada CaOH 2 kali, yaitu dimana nanti akan menghasilkan Ca2+ ditambah 2OH-. Lalu contoh yang ketiga ada AlOH 3 kali, yaitu akan menghasilkan Al3+ ditambah OH-. Lalu contoh yang keempat ada FeOH 3 kali, akan menghasilkan Fe3+ ditambah OH-.
Nah, kita masuk kepada subbab yang ketiga, yaitu mengenai asam basa Bronsted Longwy, di mana dalam hal ini menurut teori asam Arrhenius, asam didefinisikan sebagai zat yang dapat melepas ion H+ dalam larutan air, sedangkan basa adalah zat yang dapat melepas ion OH-. Nah, itu kan secara Arrhenius. Nah, kita bahas lagi mengenai Bronsted Longwy, di mana dalam hal ini akan tetapi pada kenyataannya reaksi ini dapat juga terjadi dalam pelarut yang bukan air, namun tanpa pelarut sama sekali, di mana reaksi antara gas amonia atau NH3 dan gas hidrogen klorida atau HCl, di mana kedua larutan ini pekat sehingga saat kita membuka tutup botolnya, kedua pelarut akan berdifusi membentuk gas. Nah, pada contohnya yaitu ini, di mana gambarnya adalah gambar NH3 yang bentuknya gas dan HCl dalam bentuk gas dapat bereaksi tanpa pelarut. Nah, teori ini itu dikemukakan pada tahun 1923 oleh Johannes N. Bronsted dan juga Thomas M. Longwy, di mana mereka ini bekerja masing-masing, tetapi dalam waktu yang bersamaan mengembangkan konsep asam basa yang sekarang ini kita kenal dengan teori asam basa Bronsted Longwy, di mana teori ini dapat menjelaskan fenomena bahwa asam itu akan memberikan ion H+, sedangkan basa akan menerima ion H+. Nah, di mana persamaan umumnya adalah Ha ditambah B itu akan menghasilkan senyawa B H+ ditambah amin, di mana Ha ini adalah asam, B ini adalah basa, dan BH+ ini adalah asam konjugasi, dan basa yang ini amin adalah basa konjugasi, di mana pasangan asam basa konjugasinya yaitu adalah B berpasangan dengan BH+, di mana B ini akan memberikan ion H+ kepada BH+ di sini. Nah, sedangkan ini adalah asamnya, Ha ini adalah asamnya, dan amin ini adalah basa konjugasinya. Nah, kita masuk pada contoh soal yang ke-1, di mana di sini adalah HCl ditambah HCO itu akan menghasilkan setimbang dengan H3O+ ditambah Cl-, di mana HCl di sini adalah asam dan H2O di sini adalah basa. Sedangkan H3O+ adalah asam konjugasi dan HCl- adalah basa konjugasi, di mana pasangan asam basa konjugasinya yaitu HCl adalah asam dan Cl- adalah basa konjugasi. Jadi ini adalah pasangan asam basa konjugasinya. Sedangkan untuk H2O, maaf di sini ada salah ketik, di mana di sini adalah sebetulnya H2O itu adalah basa, dan ini sebetulnya adalah H3O+ yaitu asam konjugasi. Jadi ini adalah pasangan asam basa konjugasinya, di mana pasangan asam basa konjugasinya yaitu HCl dengan Cl- dan H2O dengan H3O+. Nah, kita masuk kepada subbab yang ketiga, yaitu membahas mengenai teori asam basa Lewis. Nah, pada tahun 1932, ahli kimia J.N. Lewis itu mengajukan konsep baru mengenai asam basa, sehingga dikenal dengan asam basa Lewis dan basa Lewis. Nah, menurut konsep tersebut, yang dimaksud dengan asam Lewis adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron, sedangkan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Di mana contohnya di sini yaitu ada reaksi antara NH3 dengan BF3. Nah, di sini ada mekanisme reaksinya, di mana nanti akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi, yaitu di bagian sini. Ini akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita bahas dulu, di mana nanti di bagian sini ini adalah basanya, sedangkan yang di sini adalah asamnya, di
di mana nanti di bagian basa itu akan memberikan donor kepada bagian asam. Nih, ada tanda panah di mana ada tanda 1, ketik 1, jadi memberikan 1 elektron di mana nanti akan menghasilkan ikatan kovalen koordinasi. Nah, di mana NH3 akan bereaksi dengan BF3 melalui penggunaan pasangan elektron bebas yang dimilikinya untuk membentuk ikatan koordinasi dengan orbital kosong pada boron. Pada reaksi ini, BF3 bertindak sebagai asam Lewis melalui penerimaan pasangan elektron bebas memiliki nitrogen, di mana asam Lewis adalah aseptor secara elektron pada teori Bronsted-Lowry, di mana BF3 tidak sedikit pun disinggung mengenai keasamannya, sedangkan basa menurut Lewis adalah pendonor pasangan elektron pada contoh di atas. Pada contoh ini yaitu NH3 bertindak sebagai basa Lewis karena mendonorkan pasangan elektron ke BF3 untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Baiklah, saya akan membahas mengenai rangkuman dahulu sebelum saya tutup, di mana dapat saya simpulkan bahwa asam menurut teori Arrhenius adalah suatu zat yang bila dilarutkan dalam air dapat membentuk ion H+, sedangkan basa sebaliknya adalah suatu zat yang bila dilarutkan dalam air dapat membentuk ion OH-. Lalu yang kedua, asam menurut teori Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain, yaitu donor proton, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton dari senyawa lain, yaitu akseptor proton. Lalu kesimpulan yang ketiga, yaitu asam menurut teori Lewis adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa menurut Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Febriana dengan NIM A1C11972. Kali ini akan membahas mengenai teori asam basa. Pada teori asam basa kali ini itu akan dibahas mengenai 3 subbab, di mana pada subbab yang satu yaitu akan membahas mengenai teori asam basa Arrhenius, di mana dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana asam dapat melepaskan ion H+, sedangkan basa dapat melepaskan ion OH-. Nah, pada subbab yang kedua yaitu akan membahas mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana dalam hal ini teori ini akan membahas mengenai bagaimana asam dapat melakukan donor proton, sedangkan basa dapat melakukan sebagai akseptor proton. Nah, sedangkan pada subbab yang ketiga yaitu akan membahas mengenai asam basa Lewis, yang akan menjelaskan yaitu mengenai bagaimana sih asam dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa dapat melepaskan pasangan elektron. Nah, kita akan membahas pada subbab yang satu yaitu mengenai teori asam basa Arrhenius, di mana pada model Arrhenius ini menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang memiliki hidrogen dan terionisasi dalam air menjadi ion H+ dalam larutannya. Nah, sedangkan basa merupakan senyawa yang mengandung OH dan dalam air terionisasi menjadi ion OH-. Nah, pada contohnya di sini itu adalah contoh asam menurut Arrhenius adalah senyawa HCl, di mana sesuai dengan konsep yang telah kita pelajari bahwa HCl akan terionisasi dalam pelarut air seperti reaksi berikut, di mana HCl itu akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, dengan menerima ion H+ dalam larutannya, maka sifat larutan akan menjadi asam.
contohnya itu pada contoh lain ada HCl, di mana reaksinya yaitu H plus ditambah Cl-, lalu contoh lain ada H2SO4 yaitu 2H plus ditambah SO4 2-, lalu yang ketiga yaitu CH3COOH, di mana nanti akan menghasilkan CH3COO- ditambah H plus, lalu HCN yaitu akan menghasilkan H plus ditambah Cn-. Nah, tadi kan membahas mengenai asam. Kita lanjut kepada basa. Nah, contoh basa menurut teori Arrhenius ini adalah senyawa OH contohnya, di mana senyawa OH akan terdisosiasi dalam air menghasilkan OH-. Nah, reaksinya yaitu NaOH akan menghasilkan Na plus ditambah OH-. Nah, adanya ion OH dalam larutan membuat sifat larutan menjadi basa. Pada contoh lain yaitu ada contoh NaOH yaitu menghasilkan Na plus ditambah OH-, lalu contoh yang kedua ada CaOH 2 kali yaitu dimana nanti akan menghasilkan Ca2 plus ditambah 2 OH-, lalu contoh yang ketiga ada AlOH 3 kali yaitu akan menghasilkan Al3 plus ditambah OH-, lalu contoh yang keempat ada FeOH 3 kali akan menghasilkan Fe3 plus ditambah OH-. Nah, kita masuk kepada subbab yang ketiga yaitu mengenai asam basa Bronsted Longwy, di mana dalam hal ini menurut teori asam Arrhenius, asam didefinisikan sebagai zat yang dapat melepas ion H+ dalam larutan air, sedangkan basa adalah zat yang dapat melepas ion OH-. Nah, itu kan secara Arrhenius. Nah, kita bahas lagi mengenai Bronsted Longwy, di mana dalam hal ini akan tetapi pada kenyataannya reaksi ini dapat juga terjadi dalam pelarut yang bukan air, namun tanpa pelarut sama sekali, di mana reaksi antara gas amonia atau NH3 dan gas hidrogen klorida atau HCl, di mana kedua larutan ini pekat sehingga saat kita membuka tutup botolnya, kedua pelarut akan berdifusi membentuk gas. Nah, pada contohnya yang ini, di mana gambarnya adalah gambar NH3 yang bentuknya gas dan HCl dalam bentuk gas dapat bereaksi tanpa pelarut. Nah, teori ini itu dikemukakan pada tahun 1923 oleh Johannes N. Bronsted dan juga Thomas M. Longwy, di mana mereka ini bekerja masing-masing, tetapi dalam waktu yang bersamaan mengembangkan konsep asam basa yang sekarang ini kita kenal dengan teori asam basa Bronsted-Longwy, di mana teori ini dapat menjelaskan fenomena bahwa asam itu akan memberikan ion H+, sedangkan basa akan menerima ion H+. Nah, di mana persamaan umumnya adalah Ha ditambah B itu akan menghasilkan senyawa B H+ ditambah amin, di mana Ha ini adalah asam, B ini adalah basa, dan BH+ ini adalah asam konjugasi, dan basa yang ini amin adalah basa konjugasi, di mana pasangan asam basa konjugasinya yaitu adalah B berpasangan dengan BH+, di mana B ini akan memberikan ion H+ kepada BH+ di sini. Nah, sedangkan ini adalah asamnya, Ha ini adalah asamnya, dan amin ini adalah basa konjugasinya. Nah, kita masuk pada contoh soal yang ke-1, di mana di sini adalah HCl ditambah HCO itu akan menghasilkan setimbang dengan H3O+ ditambah Cl-, di mana HCl di sini adalah asam dan H2O di sini adalah basa. Sedangkan H3O+ adalah asam konjugasi dan HCl- adalah basa konjugasi, di mana pasangan asam basa konjugasinya yaitu HCl adalah asam dan Cl- adalah
basa konjugasi. Jadi ini adalah pasangan asam basa konjugasinya. Sedangkan untuk H2O, maaf di sini ada salah ketik di mana di sini adalah sebetulnya H2O itu adalah basa dan ini sebetulnya adalah H3O+ yaitu asam konjugasi. Jadi ini adalah pasangan asam basa konjugasinya, di mana pasangan asam basa konjugasinya yaitu HCl dengan Cl- dan H2O dengan H3O+. Nah, kita masuk kepada subbab yang ketiga, yaitu membahas mengenai teori asam basa Lewis. Nah, pada tahun 1932, ahli kimia J.N. Lewis itu mengajukan konsep baru mengenai asam basa, sehingga dikenal dengan asam basa Lewis dan basa Lewis. Nah, menurut konsep tersebut, yang dimaksud dengan asam Lewis adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron, sedangkan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Di mana contohnya di sini yaitu ada reaksi antara NH3 dengan BF3. Nah, di sini ada mekanisme reaksinya di mana nanti akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi, yaitu di bagian sini. Ini akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita bahas dulu di mana nanti di bagian sini ini adalah basanya, sedangkan yang di sini adalah asamnya, di mana nanti di bagian basa itu akan memberikan donor kepada bagian asam. Nih, ada tanda panah di mana ada tanda 1.1, jadi memberikan 1 elektron, di mana nanti akan menghasilkan ikatan kovalen koordinasi. Nah, di mana NH3 akan bereaksi dengan BF3 melalui penggunaan pasangan elektron bebas yang dimilikinya untuk membentuk ikatan koordinasi dengan orbital kosong pada boron. Pada reaksi ini, BF3 bertindak sebagai asam Lewis melalui penerimaan pasangan elektron bebas memiliki nitrogen, di mana asam Lewis adalah aseptor secara elektron pada teori Bronsted-Lowry, di mana BF3 tidak sedikit pun disinggung mengenai keasamannya, sedangkan basa menurut Lewis adalah pendonor pasangan elektron pada contoh di atas. Pada contoh ini yaitu NH3 bertindak sebagai basa Lewis karena mendonorkan pasangan elektron ke BF3 untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Baiklah, saya akan membahas mengenai rangkuman dahulu sebelum saya tutup, di mana dapat saya simpulkan bahwa asam menurut teori Arrhenius adalah suatu zat yang bila dilarutkan dalam air dapat membentuk ion H+, sedangkan basa sebaliknya adalah suatu zat yang bila dilarutkan dalam air dapat membentuk ion OH-. Lalu yang kedua, asam menurut teori Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain, yaitu donor proton, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton dari senyawa lain, yaitu akseptor proton. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu asam menurut teori Lewis adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa menurut Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal mengenai teori asam basa, di mana pada teori yang ke-1 itu mengenai teori asam basa menurut Arrhenius, di mana Arrhenius menyatakan jika asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ jika dilarutkan di dalam air. Nah, di sini ada contohnya adalah HCl, di mana jika HCl itu direaksikan maka akan menghasilkan ion H+ ditambah Cl-. Jadi, dalam hal ini HCl adalah senyawa asam. Nah, contoh yang kedua ada H2SO4,
di mana jika H2SO4 ini direaksikan akan menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-, di mana di sini ada 2H+, jadi senyawa H2SO4 ini jika direaksikan adalah senyawa asam. Dan kedua contoh ini sesuai dengan teori asam menurut Arrhenius. Lalu kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu basa, di mana di sini basa dinyatakan adalah zat yang melepaskan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Contohnya ada NaOH. Nah, di mana jika NaOH direaksikan, maka dia akan menghasilkan Na+ ditambah OH-. Nah, di sini ada OH-. Jadi, senyawa NaOH adalah senyawa basa yang sesuai dengan Arrhenius. Lalu yang kedua contohnya ada BaOH 2 kali, di mana jika BaOH 2 kali ini direaksikan maka akan menghasilkan Ba2+ ditambah 2OH-. Jadi menghasilkan 2OH-. Jadi dapat dikatakan bahwa BaOH 2 kali ini merupakan contoh basa yang sesuai dengan teori Arrhenius. Nah, kita masuk kepada contoh soal yang kedua, yaitu mengenai teori Bronsted-Lowry, di mana menyatakan bahwa asam adalah zat yang memberikan H+. Nah, dalam hal ini di sini ada contoh soal di mana Ha ditambah H2O menghasilkan H2O- ditambah A-. Jadi, asam itu adalah zat yang memberikan H+. Kita lihat di sini pada bagian ini adalah Ha, di mana setelah direaksikan itu akan menghasilkan H3O. Jadi Ha di sini adalah asam. Nah, lalu yang ini H2O. H2O di sini bersifat basa, di mana basa adalah zat yang menerima ion H+. Jadi di sini H2O setelah direaksikan menghasilkan A-. Jadi H2O ini adalah yang mendapatkan ataupun yang menerima ion H+. Jadi asam di sini adalah Ha dan basa konjugasinya adalah A-, dan H2O adalah basa dan asam konjugasinya adalah H3O+. Nah, di sini ada contoh asam Lewis, di mana teori Lewis ini menyatakan bahwa asam adalah zat yang menerima PeB. PeB ini adalah singkatan dari pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat yang memberikan PeB atau pasangan elektron bebas. Jadi asam adalah yang menerima dan basa adalah yang memberi. Ini adalah contohnya, di mana di sini ada contoh atom, di mana reaksi asam basa Lewis pada senyawa NH3BF3, di mana ini adalah senyawa NH3BF3 setelah direaksikan seperti ini hasilnya, di mana terbentuk ikatan di bagian sini, yaitu ini, di mana ada pasangan elektron bebas yang digunakan bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi presentasi yang disampaikan oleh kelompok penyaji, di mana kelompok penyaji akan menyampaikan mengenai dua permasalahan, di mana kedua permasalahan ini nanti akan dicari sebuah solusi untuk memecahkan masalah dari permasalahan tersebut. Ini dia permasalahannya. Nah, setelah 15 menit kemudian, lalu dilanjutkan pada via WhatsApp group, di mana saya sebagai guru langsung menginstruksikan kepada mahasiswa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja dimulai. Kepada kelompok penyaji disilahkan. Nah, di sini di mana moderatornya adalah Mutia, di mana Mutia langsung membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Mohon izin Ibu, baiklah, pada hari ini akan dilaksanakan perkuliahan via WA Group, di mana untuk diskusi terkait materi teori asam basa ini akan dipimpin oleh kelompok 1. Pada kelompok 1 disilahkan. Nah, untuk permasalahannya ke-1 itu mengenai seperti
Seperti yang kita ketahui bahwa buah yang belum matang saat dimakan akan terasa masam. Lalu, bagaimana cara untuk menguji sampel makanan atau minuman apakah dia bersifat asam ataupun basa di rumah? Nah, lalu jawabannya yaitu menurut kelompok penyaji, larutan asam, basa, dan juga garam dapat dikelompokkan menjadi larutan asam, basa, dan garam. Pemanfaatan secara luas larutan asam, basa, dan basa antara lain untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Berikut ini penjelasannya. Nah, di mana untuk larutan asam, asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran seperti jeruk, lemon, tomat, dan sayuran. Contoh larutan asam adalah cuka, aki kendaraan bermotor, dan asam pada lambung manusia. Nah, di sini ada ciri-ciri atau tanda dari larutan yang bersifat asam, yaitu rasanya masam, tidak boleh dirasa kecuali dalam makanan. Dapat menimbulkan korosif, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi, asam ini tandanya adalah merah. Larutan asam bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, hujan asam berakibat kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung di kota, merusak tumbuh-tumbuhan, mengganggu kehidupan makhluk hidup lain seperti ikan dan insektisida. Nah, sedangkan untuk larutan basa, contohnya adalah basa adalah sabun mandi, pasta gigi, sampo, sabun cuci, obat mah, dan pupuk. Nah, ciri-ciri atau sifat basa yaitu terasa licin di kulit, terasa agak pahit, mengubah lakmus merah menjadi biru. Jadi basa ini warnanya adalah biru. Larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa sehingga menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Nah, larutan basa adalah menetralkan larutan asam dan membentuk air atau H2O serta menghasilkan garam. Contoh penetralan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengobati bagi penderita sakit mah, pengobatan untuk mengatasi serangga, melindungi kerusakan gigi, dan pengobatan tanah. Nah, baiklah, di sini Mutia sebagai moderator telah menginstruksikan. Baiklah, kita lanjut untuk permasalahan yang kedua, di mana permasalahan yang kedua yaitu kita sudah mempelajari mengenai dari asam basa. Lalu, bagaimana cara menguji sampel makanan atau minuman yang ada di rumah untuk membedakan apakah makanan dan minuman tersebut merupakan asam atau basa di rumah? Nah, jawabannya yaitu dengan menggunakan indikator asam basa. Indikator itu merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Dengan indikator, kita jadi bisa mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa. Nah, indikator sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu indikator alami, indikator universal, dan yang paling umum digunakan adalah kertas lakmus dan pH meter. Dimana untuk yang satu, indikator alami. Nah, kamu sudah tahu apa itu indikator alami? Indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Nah, contohnya spesifiknya yaitu kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, bunga merah, geranium. Nah, dengan menggunakan indikator ini, kita bisa menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi di dalam sebuah larutan, kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana yang larutan yang mengandung asam atau basa. Nah, lalu yang kedua yaitu menggunakan indikator universal. Berbeda dengan indikator alami, indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH, power of hidrogen suatu larutan yang dan dari perubahan warnanya. Untuk menunjukkan keasaman dan kebasaan, kamu bisa lihat pada rentang pH 1-14. Sekarang kita lihat warna-warna yang menandakan pH larutan yang telah ditambahkan indikator universal. Kamu bisa lihat kan ada warna kuning, merah, hijau,
juga biru. Untuk yang warna kuning sampai merah itu menunjukkan lautan asam. Kemudian warna biru sampai biru tua, begitu juga ungu itu menunjukkan lautan basah. Sedangkan warna hijau berarti menunjukkan bahwa lautan tersebut netral. Nah, sekarang kita lihat komponen indikator universal. Nah, indikator universal dapat berbentuk kertas maupun lautan. Begitu penjelasannya, di mana kertas lakmus indikator asam basah, di mana kertas ini di sini berupa kertas cat berbentuk splain, dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Nah, cara penggunaannya itu mudah banget. Kamu tinggal mencelupkan sehelai kertas indikator ke dalam lautan yang akan kamu ukur pH-nya. Jika berubah menjadi merah, berarti lautan tersebut asam. Jika berubah biru, maka lautan tersebut basah. Salah satu contoh dari lautan indikator universal ini adalah lautan metil jingga, di mana metil orange atau MO. Nah, jika pH-nya kurang dari 6, lautan ini akan berwarna jingga, sedangkan pada pH lebih dari 7, warnanya menjadi kuning. Kamu sudah tahu kan tentang pH berwarna beserta warna-warnanya. Nah, kita lanjut pada indikator yang ketiga, yaitu ada pH meter. Berbeda dari indikator alami dan juga indikator universal, pH meter merupakan sebuah alat elektronik atau bisa dikatakan alat yang lebih modern untuk mengukur pH, derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Ada elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan seperti semi maupun padatan. Nah, di sini saya sebagai guru, setelah siswa saya menyampaikan mengenai permasalahan dan jawabannya, saya menambahkan jawaban untuk indikatornya, di mana di sini saya menambahkan untuk indikator alami. Ini dia tabelnya. Nah, pada indikator alami, di mana ekstrak tanaman yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji tadi, bahwa digunakan contohnya itu ada kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, dan geranium. Di mana warna asli untuk yang ke-1 ada kubis merah, warna aslinya yaitu ungu atau merah lembayung. Nah, di mana perubahannya itu, perubahan warna dalam lautan asam, merah lembayung tadi atau ungu akan berubah menjadi merah muda, sedangkan untuk perubahan warna dalam lautan basah, di mana ungu akan berubah menjadi hijau. Nah, contoh yang kedua yaitu bunga sepatu, di mana warna aslinya adalah merah tua, di mana saat perubahan warna dalam lautan asam, merah tua itu akan berubah menjadi merah, sedangkan perubahan warna dalam lautan basah, di mana merah tua tadi akan berubah menjadi kuning. Nah, untuk contoh yang ketiga ada bunga mawar, di mana bunga mawar ini warna aslinya adalah merah muda. Di saat dilakukan perubahan warna dalam lautan asam akan berubah menjadi tetap merah muda. Jika dilarutkan dalam perubahan warna dalam lautan basah akan menjadi merah muda menjadi hijau. Nah, contoh yang keempat ada bayam merah, di mana warna aslinya adalah merah. Saat terjadi perubahan warna dalam lautan asam, merah akan berubah menjadi merah muda. Sedangkan saat perubahan warna dalam lautan basah, merah tadi akan berubah menjadi kuning. Nah, untuk contoh soal yang kelima itu ada kunyit, di mana warna aslinya adalah jingga tua atau oranye, di mana saat terjadi perubahan warna dalam lautan asam, jingga tua tadi akan berubah menjadi kuning, sedangkan pada perubahan warna dalam lautan basah, warna jingga tua tadi akan berubah menjadi merah. Lalu untuk contoh yang ke-6 itu ada geranium, di mana warna aslinya adalah merah. Jika terjadi perubahan warna dalam lautan asam, merah tadi akan berubah menjadi jingga tua, sedangkan jika terjadi perubahan warna dalam lautan basah, merah tadi akan berubah menjadi kuning. Nah, itulah perubahan warna untuk indikator yang ke-1, yaitu mengenai indikator alami. Lalu saya menambahkan juga untuk tabel yang digunakan untuk tabel indikator universal. Nah, contohnya di sini itu ada indikator kimol biru atau transisi pertama, di mana warna pada pH rendahnya yaitu merah, di mana rentang pH-nya pH transisinya yaitu 1,2 sampai 2,8, pada warna pH tinggi yaitu kuning. Nah,
contoh yang kedua ada metil merah, di mana warna pada pH rendahnya adalah merah. Untuk tentang pH transisinya ada 4,4 sampai 6,2. Sedangkan untuk warna pada pH tingginya yaitu kuning. Nah, untuk contoh yang ketiga ada bromotimol biru, di mana warna pada pH rendahnya yaitu kuning. Tentang pH transisinya ada 6 sampai 7,6 dan warna pada pH tingginya yaitu biru. Sedangkan untuk contoh yang keempat ada biru tua atau transisi kedua, di mana warna pada pH rendahnya yaitu kuning. Tentang pH transisinya yaitu 8 sampai 9,6, di mana warna pada pH tingginya yaitu biru. Nah, untuk contoh yang kelima ada phenolphthalein, di mana warna pada pH rendahnya yaitu tidak berwarna. Untuk tentang pH transisinya yaitu 8,3 sampai 10. Sedangkan untuk warna pada pH tingginya yaitu fuksia, seperti pink keunguan. Nah, di sini di mana moderator menyampaikan, Mutia, terima kasih Ibu atas tambahan jawabannya. Baiklah, berikut ini kesimpulan hari ini untuk materi asam basa, di mana kesimpulannya yaitu asam menurut Arrhenius adalah suatu zat yang bila dilarutkan dalam air dapat membentuk ion H+. Sedangkan basa sebaliknya adalah suatu zat yang bila dilarutkan dalam air dapat membentuk ion OH-. Yang kedua, asam menurut Bronsted Lowry adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain atau biasa disebut dengan donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton dari senyawa lain atau akseptor proton. Lalu yang ketiga yaitu asam menurut Lewis adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Baiklah, di sini langsung ditutup. Setelah disampaikan kesimpulan, dilakukan penutupan, di mana moderator menyampaikan, baiklah, sekian diskusi kali ini. Semoga teman-teman dan saya dapat memahami dengan lebih mudah mengenai materi asam basa. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang menyinggung. Terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya tutup diskusi kali ini. Wassalamualaikum, selamat sore semuanya, dan terima kasih. Nah, di sini peserta yang lain menjawab salam, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mana di akhir video saya setelah dilakukan penutupan dan juga siswa yang lain menanggapi dengan salam, saya langsung menanggapi hasil diskusi kelompok penyaji, yaitu alhamdulillah, wassalamualaikum, terima kasih kepada kelompok penyaji. Lalu setelah itu saya menyampaikan ucapan bahwa untuk sebagai semangat dan juga motivasi untuk pembelajaran minggu depan, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya yang akan lebih dalam lagi membahas mengenai asam basa. Nah, setelah itu pembelajaran ditutup dan dilanjutkan lagi untuk sesi pembelajaran minggu depan. Oke, sekian. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menonton. Itu dia presentasi yang dapat Ana sampaikan mengenai materi asam basa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.